Nah, Salam kita semua. mulai ya Ustadz ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami banggakan Ustadz Iib Syarif Hidayatullah SAG MPD, yang kami hormati rekan-rekan musisi yang sangat berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi rahmat taufik hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ini kita bertolabul ilmi dengan Ustadz Iib Syarif Hidayatullah SAG MPD dengan tema amal soleh yang diridhoi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ustadz Iib. Nama lengkap Iib Syarif Hidayatullah SAG MPD. Nama panggilan Kang Iib. Tempat dan tanggal lahir Bandung 15 Juni 1973. Alamat Jalan PDK nomor 45 RT 0306 Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor, Warganegaraan Indonesia. Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor, S1 Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung, SMA Madrasah Alia Pondok Pesantren Pembangunan Sumur Bandung, SMP Negeri Cicalengka Bandung, Pondok Pesantren Al-Quran Al-Mubasyir Bandung, SDN Cicalengka Kabupaten Bandung, Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Al-Hikmah Bandung. Pekerjaan terakhir staf pengajar di Universitas Pakuan Bogor, pengisi acara kajian pemahaman makna Al-Quran, para dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, pengisi acara Al-Kalam TVRI Jateng, pengisi acara sentuhan isi kajian dan pemahaman Al-Quran di beberapa majelis taklim daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Jabatannya Ketua Yayasan Pendidikan Rumah Ngaji Robbani Bogor, Ketua Paguyuban Bakti Anak Negeri Bogor, Penasihat Yayasan Islam Rodatul Muttaqin Jati Makmur Bekasi, dan Pembina Pengasuh RA, TKA, TPA, dan MDT Al-Hidayah Bogor. Baiklah para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, agar acara ini dapat berlangsung dengan hikmah, marilah acara ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga ucapkan salawat dan salam pada junjungan dan para keluarga dan pengikutnya, sehingga kita iman dan Islam yang menuju dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita berikan acara sepenuhnya kepada Ustadz Iib Syarif Hidayatullah. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Bu Erni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat muslimah, selamat malam ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang terus kita terima, terus kita nikmati, nikmatnya yang tidak akan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini Allah berkenan menambahkan ilmu, memberikan hikmah, kepahaman tentang ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Kasih judul amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa acara ini atau pertemuan ini atau pengajian ini namanya apalah, ini bersifat interaktif, jadi nanti Bapak Ibu boleh bertanya, boleh menjawab, dan izinkan saya juga nanti untuk bertanya dan boleh Ibu menjawab. Jadi nggak apa-apa, lang di on juga ya itunya ya. Apa namanya tuh, speakernya boleh nanti. Berbicara tentang amal ya, amal itu bahasa Arab artinya perbuatan, artinya perilaku gitu. Kalau dikaitkan dengan amal soleh berarti perilaku atau perbuatan yang baik, perbuatan dalam rangka memperbaiki juga boleh. Islah itu bisa berarti perbaikan gitu. Dari kata solaha, solaha itu artinya baik. Kalau soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memperbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun surat ke-64 ayatnya 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share ayatnya ya. Ya. Sebentar. Surah At-Taghabun itu surat ke-64. Boleh nomor surat dan nomor ayatnya supaya tidak kelewat ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu, kita ini pasti mati enggak? Halo? Iya, Pasti. iya, Kita pasti. pasti mati ya? Pasti. Yakin nggak? Pasti. Yakin? Yakin. 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 Udah ngalamin belum? Belum. 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 Tapi pasti ya? Pasti. Nah, kita baca ayatnya 21, ayatnya 34 dan 35.
Silakan Ibu Neke dibaca. Boleh terjemahannya ya. Halo? Sebentar Ustadz. Dan, Ya, udah muncul ayatnya. ya Al-Anbiya ya. Ya, Al-Anbiya ayat 34 dan 35 ya. Artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kami, Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ayat 35-nya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Nah, kalimat yang serupa juga diulang di surat Al-Ankabut 29 ayatnya 57. Lanjut, Bu. Satu lagi. Tiap-tiap yang Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ada kalimat yang serupa, tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ketika sudah datang kematian namanya ajal, bisa diundur nggak, Bu? Nggak bisa. Bisa diundur sedikit aja boleh, nggak dikit aja boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak atat nanti. Ya, nggak bisa ya. Nah, kita lihat di surat 63 ayat 11. Boleh Ibu siapa berikutnya? Siapa yang on? Ya, ayat berapa Ustaz? Ini 63 ayat 11 Ibu Emi. Dibaca ayatnya atau artinya? Artinya aja, Bu. Oh ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Oh, ternyata apabila sudah datang waktu kematian tidak bisa nggak bisa ditangguhkan ya, walaupun hanya sebentar Sedetik, saja, walaupun hanya sebentar. walaupun hanya sebentar. Nah, pertanyaannya tadi apa? Bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Ketika datang waktu kematian tidak bisa ditangguhkan. Nah, setelah kita mati akan kemana, Bu? Setelah mati tadi kemana? Balik lagi ayatnya ya. Surat surat 2957. Setelah mati kemana kita? Halo. Balikan. Kembalikan kepada kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, dicuekin apa dibiarin, Bu? Halo? Kok sama? Ya, Tidak ada yang dipilih. nggak ada yang dipilih. Jadi pilihannya yang mana? Diperhatikan. Diperhatikan apa diminta pertanggungjawaban? Ya, dimintai Ah, pertanggungjawaban dulu. itu ada pilihannya ya. 75 ayatnya 36. Ya, boleh ada Ibu Laksi. Halo Ibu. Benar namanya Laksi ya? Halo. Mana tidak ada sahut. Boleh ada Ibu Nadia, boleh Ibu Nadia. Ibu Nadia boleh di itunya mikrofonnya dibuka. Monggo. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi ketika manusia mati kembali kepada Allah, dicuekin apa dibiarin, Bu?
Dimintai Diminta pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Iya, tidak akan dibiarkan. Dibiarkan. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tentu saja Tidak. tidak. Berarti kita kalau pulang kembali kepada Allah bakal dimintai pertanggungjawaban. Jawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Ayo, apa jawabannya? Amal-amalannya. Tentang amal perbuatan, Bu, ya. 16 ayatnya nih. 16:93. Ayatnya dicatat nggak, Bu? Ya, Catat ya. dicatat. Oke, dicatat ayatnya ya. Oke, monggo berikutnya ada Ibu Sri, Ibu Sri Ulis. Ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, tentang apa yang kamu kerjakan. Bahasa Arabnya tak malun. Tak malun dari kata amal, Bu. Amal itu pekerjaan atau bekerja atau perbuatan. Sesungguhnya kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Tentang apa? Tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tentang apa yang kamu amalkan ya. Tak malun tuh kamu amalkan, kamu kerjakan, kamu laksanakan sama ya. Berarti semua apa yang kita kerjakan, semua amal kita bakal ditanya apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu kerjakan. Nah, setiap amal kita semuanya bakal dibalas, bakal dibalas. Berarti setiap kita akan menerima balasan dari amal yang kita kerjakan. Suratnya 53. 53 ayatnya 39 sampai 41. Berikutnya ada Ibu siapa lagi ya? Ibu Kustina. Ibu apa Bapak? Ibu ya? Ibu Kustina hadir? Yang lain juga boleh. Ibu Erman Rusdiono. Bapak, Pak. Pak Herman, Bapak Herman. Oh, Bapak Bapak Herman. Maaf, nggak ada fotonya, Pak. Iya, nggak ada fotonya di sini. Tapi belum nyahut Bapak Herman. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Wa laisa lil insani illa masa'a, bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Artinya setiap manusia akan menerima balasan usahanya sendiri. Ayat berikut. Lanjut, Pak. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Satu lagi. Kemudian akan diberi balasan kepadanya tentang balasan yang paling sempurna. Nah, berarti setiap kita akan menerima balasan amal perbuatan kita masing-masing. Yang diberi balasan yang besar apa yang kecil, Pak? Yang besar biasanya. Ya? Semua tat. Semua. Yang besar sama yang kecil. Besar tok yang kecil siapa ya? Yang kecil bakal dibalas. Iya, apalagi yang besar ya. Nah, kita lihat surat 99 ayat 7. Ya, berikutnya ada iya. Ibu Emi belum ke absen ya tadi ya?
Dua ada, pakai dua device. Oh gitu, iya, monggo. Lagi Ustaz. Ya, Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. zarah itu apa, Bu? Biji sawi. Biji sawi atau atom. Ya, biji sawi itu segede apa sih? Kecil. Kecil. Kalau di gram, kalau di gram itu berapa gram, Bu, itu kalau ditimbang, Bu? Hmm. Bergerak, 0,000. timbangannya bergerak nggak, Bu? Kecil. Nggak bergerak ya? Ya. Ya, artinya sekecil apapun perbuatan, fama ya'mal. Ya'mal itu kan dari kata amal juga ya. Faman, barang siapa, ya'mal, beramal. Walaupun hanya seberat biji sawi, seberat atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, kalau berbuat yang buruk gimana? Hmm. Baik, Sama. sama juga ya. Ayat 8-nya satu lagi, Bu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tuh, baik bakal dibalas, jahat juga bakal dibalas. Kecil dibalas, apalagi besar. Ya, waktu ibu suka ngerumpi dibalas nggak, Bu? Iya. Semuanya bakal ditanya, semuanya bakal dimintai pertanggungjawaban, semuanya bakal dibalas dengan sempurna, kecil maupun besar ya. 39 ayat 70. 39 ayat 70 berikutnya ada Bapak Toto. Nah, kalau Toto pasti Yang mana Ustaz? ya. Oh, ya. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa dalam kurung balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tuh, ya, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dikerjakannya. Dan balasannya sempurna ya, tidak akan dikurangi gitu ya, Bu ya. Nah, berbicara tentang amal, bahwa setiap jiwa pasti mati. Setelah mati kita akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah bakal ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Yang ditanya, yang diminta pertanggungjawaban adalah amal. Betul nggak, Bu ya? Nah, amal baik walaupun seberat zarah bakal dibalas. Begitupun amal yang jahat walaupun sebesar zarah bakal dibalas. Nah, ada manusia yang selamat, ada manusia yang celaka, loh Bu ya. Surat 3, 185. Surat 3, 185. Berikutnya ada Bapak Bambang apa nih ya? Cahyo. Cahyo. Bapak Cahyo. Iya, Bapak kepotong. Cahyo. Namanya kepotong. Halo Pak Bambang, hadir? Oke, ganti yang lain boleh. Siapa yang belum ke absen ya? Ibu Alviola, boleh Ibu Alviola. Halo, Ibu apa Mbak? Ganti boleh Ibu Supriyanti hadir? Hadir. Oke, silakan. Ya, sebentar Pak. Surat 3 ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, barang siapa
yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Beruntung. Nah, berarti yang membuat kita masuk surga atau neraka perilaku orang apa perbuatan orang lain, Bu? Perbuatan diri sendiri. Nah, perbuatan kita sendiri Iya, ya. sendiri. Nah, Ya. kita baca lagi ayatnya 17, ayatnya 15. Boleh? Satu lagi, Bu. Ibu Supri. Ya. Yanti, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian ya dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, gitu ya. Ada orang yang selamat, ada orang yang tersesat. Yang selamat berarti aman dia, yang tersesat rugi dia ya. Iya. Coba dibalik lagi dari awal bahwa setiap yang berjiwa pasti mati. Mati. Setelah mati kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah bakal ditanya, dimintai pertanggungjawaban jawaban tentang apa? Amalan-amalan yang dikerjakan. Tentang amal Buat. yang dikerjakan. Ya, yang dikerjakan. Amal kecil apapun, baik maupun jahat bakal dibalas. Ya. Ya. Dan balasannya sempurna. Ya, gitu ya. Nah, Ya, akhirnya ada orang yang selamat, ada orang yang rugi. Ya, yang berat Ya. timbangan kebaikannya, dia ridho, puas. Yang ringan, ya dia yang celaka, Bu. Lihat ayatnya 101. Surat 101 ayat. Ustaz, boleh tanya Ustaz. Monggo mau nanya dulu boleh. Ya, ini yang kalimat terakhir ini Ustaz. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya, Ini pertanyaannya. penjelasannya bagaimana Ustaz? Ya, misalnya gini Bu, bahwa disebut bahwa seseorang itu menerima azab ketika sudah ada rasul tetapi dia mengingkari. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa sebutan rasul. Sebutan ya. Ini ada rasulun karim, ada rasulun mubin. Ada 5 ya. Rasul Allah, Rasulu Rabbil Alamin, Rasul dan Rasul Mubin. Itu sebutannya. Ada juga jenis ada umat, Rasul umat, Bu. Jadi rasulnya berlaku buat umat. Tiap kaum ada rasulnya. Diri ada. Jadi rasul di misalnya gini. Nah, ini ayatnya surat 39 ayatnya 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan belum yang telah dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Paham dari kata wayur ilul
Wayu itu sebuah jiwa lain kembali ke raganya. Berarti adalah Rasul di di dalam. Nah, itu berpotensi